Saiful kehidupannya harus berubah ketika sudah sekolah. Pagi sudah bangun. Iya. Ya. Sama kalau sekolah mah bangun. Oh gitu. Jam 6. Jam 6 bangunnya. Saiful kan udah tamat SD nih. Saiful bisa baca nggak? Enggak lah. Hah? Itu kan tadi mengeja, setelah sekarang dibaca. Nggak bisa Pak, masih diaja nih kah. Ini kita sekarang membahas topik tentang Saiful. Kemarin kita sudah memulai pemberkasan ini. Sebelum pulang kemarin saya sudah titip pesan ke Bapak Marzuki. Karena ini dokumen kita masih ada yang kurang, satu persyaratan ya. Iya. Yaitu akte kelahiran. Akte kelahiran. Karena Saiful ini dilahirkan di dukun, sehingga dia tidak punya akte kelahiran. Jadi pada saat masuk SD, dulu SD kan pakai akte kelahiran bukan Pak? Enggak. Oh enggak pakai ya? Iya. Enggak. Iya. Iya, asal mau aja itu. Oh, asal mau aja dulu ya. Nah, sekarang ini salah satu syarat harus ada akte kelahiran. Iya. Saya kenapa ini baru sekarang? Karena saya nggak tahu. Saya sangka dia sudah ada akte kelahirannya. Iya. Karena sudah melalui jenjang SD. Iya. Ternyata waktu sekolah SD tanpa akte kelahiran. Ya, kemarin saya sudah pesan ke Bapak. Apakah sudah diurus akte kelahirannya? Bapak ke kelurahan. Iya. Nah, gimana katanya? Gitu. Ya Pak, ada Pak Mang Juki. Ini mau bikin akte kelahiran nih, nggak bisa Pak Mang Juki di sini mah. Kalau surat ya bijaksana berobatan yang tidak mampu bisa. Udah di catatan sipil aja, masih buka aja. Ya saya ke sana sama Mamuk itu anaknya. Ke sana tuh, Assalamualaikum, mau apa? Bikin akte kelahiran. Udah ada formulirnya, nggak ada nih tuh masuk sana. Iya sana. Bikin apa Pak? Akte kelahiran. Umurnya anaknya 15-16 lah kurang lebih. Ada foto ini ya, kartu keluarga. Ada tuh kata saya, KTP asli, fotokopi, lengkapnya tunggu aja. Tunggu lama itu setengah jam Pak ya. Ini Pak aja, ntar hari Senin kesini lagi ya. Sambil dipoto ijazahnya, sambil bawa saksi. Kata itunya, soalnya bapaknya sini kesiangan apa? Ini kan perkiraan saya kan hari Jumat, enggak begitu banyak orangnya. Tiba-tiba banyak orangnya. Ya hari Senin aja, hari Senin mah pendaftarannya nggak bisa Pak aja kalau sekarang mah. Bisanya harus hari Senin aja. Hari Senin itu langsung jadi atau bagaimana? Ya langsung. Kan udah dikasih itu kertasnya itu. Oh yaudah. Iya. Oke, mana kertasnya? Nah jadi Bapak sudah dikasih kertas isian formulir ya? Yaudah, udah diisi belum? Belum. Oh belum. Iya, wong tadinya kan ntar hari Senin ke sana lagi. Oh enggak, mau Senin juga ini kan harus diisi. Iya tuh ada yang ada itunya ya tuh formulirnya tuh. Nah ini yang dari sana. Sama ininya nih. Bukan ini mah nomor antrian nggak berlaku ini lagi dong. Ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data. Oh ini kebenaran data kelahiran. Oh ya ini nanti di sini data-data Saiful, kemudian data kepala keluarga. Iya. Kemudian ini apa ini? Oh ini isiannya, nama-namanya, formulir pelaporan pencatatan sivil. Nah jadi kayak begini ya memang sih harus paham ya, harus orang yang paham. Iya. Ya saya kan belum pernah sih ya. Iya. Jadi kayak ngisi ini ya memang harus kita yang ngisi ini nih. Iya. Siapa yang ngisi ini? Bapak bisa ngisi nih? Enggak bisa itu. Enggak bisa ya. Yaudah nanti saya bantu isi ini data-datanya. Nanti kita isi, nanti kita lanjutkan ini ya. Nah jadi ini tinggal akte kelahiran aja. Ya hari Senin akte kelahiran sudah harus ada. Iya. Karena pendaftaran Senin Pak. Pendaftaran sekolah itu hanya 3 hari. Iya. 3 hari waktunya. Jadi jangan sampai akte kelahiran tidak jadi. Iya. Kalaupun akte kelahirannya nggak selesai, Bapak minta surat keterangan aja.
Iya. Surat keterangan pengurusan akte kelahiran. Iya, dari sana ya. Iya. Ah. Minta surat keterangan aja. Iya, kalau nggak Atas jadi. Seandainya nggak jadi, Iya. minta surat keterangan kelahiran aja. Atas nama Saiful. Bapak Iya. tunjukin ini data-datanya. Iya. Surat keterangan bahwa ini dalam proses. Iya. Agar Saiful bisa nih Iya. didaftarkan. Kalau nggak ada itu, Saiful tidak bisa mendaftar sekolah. Iya. Kalau saya kan di sana kan jualan lah gitu ya. Nanti jualan mah serahkan aja lah ke anak-anak ini, atau istirahat dulu atau bagaimana gitu. Iya. Dan ke sana harus pagi-pagi, Pak. Iya. Karena antrian tuh panjang sekali. Iya. Jangan berharap nunggu antrian sepi yang Iya. ada nomor akhirnya. Iya. Jadi pagi-pagi jam 7 itu udah berada di sana, udah ngambil nomor antrian. Iya. Karena di sana itu orang tuh ramai sekali untuk mengurus. Sekarang kita ke Saiful. Saiful kan hari Senin kan mau Bapak daftarin SMP. Saiful udah siap belum untuk masuk sekolah nanti? Merinding malah. Kenapa merinding? Emang mau diapain kok sampai merinding? Nggak ngapa-ngapa sih. Tapi udah siap nggak hatinya, mentalnya? Lumayan siap sedikit. Udah siap. Tapi benar-benar pingin sekolah ya? Oh ya, jadi pengen sekolah ya. Nah, dulu Saiful kan tamat SD-nya kan tahun 2024. Ya, artinya Saiful sudah menganggur selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini Saiful tuh nggak pernah belajar, nggak pernah membaca lagi. Ya, nanti Saiful kehidupannya harus berubah ketika sudah sekolah. Iya. Rutinitasnya dirubah. Pagi sudah bangun. Iya. Ya. Sama kalau sekolah mah bangun Oh gitu. jam 6. Jam 6 bangunnya. Nah, jadi rutinitasnya bangun pagi itu harus. Ya. Ya, siap-siap ke sekolah, dan pulang sekolah mungkin habis makan mungkin bisa belajar atau apapun itu Iya, ya. latihan. Nah, kemudian malam itu harus tidur. Kalau sekarang mah malam mah tidur Jam berapa tidur? jam 8. Cepat amat. Iya. Itu. Kalau jam 9 mah siangan nanti bangunnya. Enggak, sekarang ini. Sekarang Semalam tidur jam berapa? tidur Di jam berapa kamu tidur? jam itu jam 11. Nah, jam 11 nggak Tapi apa-apa. cuma bangun tadi Nah, jam 6. sebaiknya Saiful itu tidur tuh jam 10 tuh udah tidur. Ya, bangun pagi. Tadi bangun pagi jam berapa? Jam 6 Jam 6. Langsung bangun apa tidur lagi? bangun. Bangun. Nah, bagus tuh. Jadi harus bangun pagi. Kenapa cuci baju nah belum kering? Cuci baju? Beneran? Tuh di situ Baju apa? jaket. Jaket. Oh, Saiful sendiri yang cuci? Iya, Oh, nah bagus nih. Saiful bisa cuci baju sendiri. Yang nyuciin bapaknya bukan? sendiri. Oh, nyuci sendiri. Oke, nah itu bagus. Saiful kan udah tamat SD nih. Saiful bisa baca nggak? Enggak lumayan. Hah? Membaca bisa nggak? Udah lama deh. Tapi kan walaupun udah lama kan membaca mah tetap harus bisa. Dikit doang, Pak. Coba, ini nggak apa-apa berapa? Coba, ini apa bacaannya nih? A L Pak. Apa kan? Coba, Lupa, Pak. coba dibaca. Bisa. Coba apa bacaannya itu? Ini huruf apa? Ya kok ini nih yang gede kok. Apa ini? Kok. Ini huruf apa? K, terus L R, R N Enter, Pak. Ini T, T U K, Pak E, E terus L, L U A R, R G. G A Nah, coba dibaca. R A. Nih, coba Ulang. dibaca. Itu kan tadi mengeja, sekarang dibaca. Nggak bisa, Pak. Masih diaja nih, Kak. A E R H N lupa, Pak. Nah, Saiful harus bisa membaca. Ya, ini huruf apa? Coba.
Ini K. huruf apa? K. Kalau ini A. A. Kalau ini L. R. R. Nah, kalau ini L. R. 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 Nah, ini U. T. Ini. Ya, T. Tunggu. Pakai ini. Ini apa? T. T. Ini. U. Nah, jadi bacaannya R. U. bacaannya dari sini K K. tambah R. Tambah R. K. Kar. Tu. Nah, Keluarga. coba. Jangan ini. Kar. Tu keluarga. Coba. Ini apa? Ini. Ini bacaannya coba deh, Ja. K. 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 E. E. Terus. L. Heeh. L. U. U. A. Apa ini? R. R. A. G. G. A. Nah, jadi ke Kartu keluarga. enggak yang ini aja. Kartu. Baca yang ini. Ini ke Ke. lu. Ini kan LU kan lu. Jadi gini. U. K dengan E ke. Ya. L dengan U lu. A R R. G A ga. Jadi ke Keluarga. lu harga. Kalau ini R ya ini. ini kan K. K. A. R. Ya. R. T. T. U. Nah, bacaannya Kartu keluarga. bukan. Ini Saiful mah kartu keluarganya karena tahu bahwa ini kartu keluarga, bukan karena Iya, beda. mengejanya. Ya, teman-teman. Sebenarnya kita agak terlambat ya mengetes Saiful untuk membaca. Ternyata di luar dugaan kita, Saiful belum lancar membaca. Bahkan ada huruf-huruf yang Saifulnya lupa. Ya mungkin dia dulu ingat, cuma karena nganggurnya sudah lama juga, jadi dia lupa untuk membaca gitu huruf-hurufnya. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Andaikan dari awal kita tahu bahwa Saiful ini kurang lancar membaca, makanya kita akan ajarin ini, akan kita latih membaca. Nah, pertanyaannya, ini Saiful sudah tamat SD. Seharusnya orang yang sudah tamat SD harusnya bisa membaca. Tetapi Saiful ini tidak bisa. Nah, ini kenapa tidak bisa membaca? Nah, ini langsung kita tanya aja. Saiful, ini kan Saiful kan sudah lulus, sudah tamat SD ya. Kenapa Saiful nggak bisa membaca? Kurang lihat, Pak. Nggak ngelihat matanya. Enggak. Jadi waktu di sekolah gimana? Hah? Waktu di sekolah bagaimana? Gue sekolah nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Papan tulis yang itu tuh nggak kelihatan. Kecil nulisnya. Hah? Kecil. Terus guru nggak pernah ngetes Saiful untuk baca gitu? Jarang. Terus kalau ujian gimana itu? Ujian. Lumayan. Lumayan apanya? Lancar. Lah kan bacanya kan nggak lancar. Nah, jadi memang sepertinya kelulusan Saiful ini SD ya guru-gurunya mungkin maklum ya, sehingga Saiful bisa lulus sekolah, lulus SD. Jadi saya tegaskan lagi, kenapa Saiful tidak bisa membaca? Karena pada saat sekolah Saiful ini tidak melihat, ya, tidak melihat papan tulis di depannya yang jaraknya cukup jauh beberapa meter, itu tidak terlihat sama Saiful. Sehingga ketika Saiful ada pelajaran membaca, dia nggak tahu, dia nggak bisa. Dan yang kedua, seharusnya dirumahkan mengulang pelajaran yang di sekolah. Tetapi Saiful mungkin tidak ada yang mengarahkan Saiful untuk itu. Ibu bapaknya sibuk,
ngebecak dulu pada zaman dulu, ibunya sibuk cari uang, jadi memang tidak ada yang mengarahkan Saiful untuk membaca, sehingga akhirnya Saiful benar-benar tidak bisa membaca hingga saat ini. Ini menjadi PR bagi kita, menjadi PR sampai Saiful bersekolah nanti, Saiful sudah mahir membaca. Ini akan kita ajarkan terus. Kita ajarkan terus membaca sampai mahir membaca. Ya, karena mata Saiful ini tidak melihat. Ya, mata Saiful ini bermasalah. Biasanya memang orang-orang dengan albino seperti ini, mereka punya masalah dengan penglihatan, masalah dengan mata. Nah, nanti kita akan bawa Saiful ke optik, akan kita buatkan kacamata untuk Saiful, dan Suki juga akan kita bawa ke optik dan dibikinkan kacamata. Menjelang sekolah nanti, ya, mulai sekarang sampai Saiful sekolah nanti, Saiful harus belajar membaca. Ya. Ya, belajar membaca harus, tidak boleh tidak. Ya. Karena di SMP tidak ada lagi belajar membaca. Ya. Sudah harus bisa belajar, sudah harus bisa membaca. Tidak ada belajar lagi. Nah, ini kita harus membelikan buku belajar baca untuk Saiful, agar Saiful ini bisa membaca. Kemudian juga papan tulis, ya, gimana? Biar Saiful bisa coret-coret buat menulis membaca nanti, ya. Nah, Saiful semangat ya. Bukan berarti Saiful nggak bisa sekolah, bisa. Asalkan Saiful mau belajar baca. Nah, Pak, ini saya kaget ini. Iya. Saiful tidak bisa membaca ternyata. Iya. Ini di luar prediksi saya. Iya. Andaikan saya tahu sejak awal, saya pasti sudah mengajarkan Saiful membaca. Iya. Nah, ini kenapa, Pak? Saiful tidak bisa membaca. Ini kan sudah tamat SD. Ya, dari 0 sampai lulus itu ya. Dari pulang dari sana tuh, pulang Seoul gitu. Saya pulang belajar baca. Nih, apa ini bunyinya? Coba di satu-satu. Saya kan A, B, saya kan gitu kan. Kalau saya lagi nganggur di rumah mah, siang malam itu Pak. Ininya keluar aja main sama temannya. Saya kan bosen ya. Terus malamnya lagi dibelajarin tuh apa bacanya. Ya tertawa aja itu, nggak serius itu Pak. Jadi gini, Iya. Pak Mazuki, ini kan Iya. waktu untuk sekolahnya kan sebentar lagi. Iya. Nah, sampai mungkin sekitar 1 bulan lagi nih. Iya. Nah, waktu Bapak untuk mengajarkan Suki membaca. Ya itu mah waktu kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tuh ya. Kelas 3 udah mulai saya ngasih pelajaran tuh. Kadang saya pula bisa nggak baca, dibelajarin baca, enggak apa aja, dibagi buku matematika, enggak, cuman di papan tulis saja, nulis ya. Enggak belajar ngebaca, enggak. Nih sini, apa ini namanya nih? Ya satu-satu, A, gitu. B, C, gitu. Terus bunyinya A, B, C, gitu kan gitu. Itunya tertawa aja, nggak serius, Pak. Nah, Iya. Saiful, kenapa nggak serius belajar? Iya. Kenapa nggak serius? Kenapa tertawa? Kira habis deh Pak. Hah? Kenapa? Hah? Apa? Kaku? Kaku kenapa? Kan namanya belajar ya harus begitu. Ya, jadi waktu Saiful untuk belajar ini tinggal 1 bulan lagi. Iya. Harus bisa. Ini harus belajar siang malam nih Saiful. Ya? Belajar ya. Ya. Coba Saiful tulis aku. 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 Kan pakai K. Nengok Pak. Enggak harus bisa. Coba A. Habis A kan ku. Pakai K kan? Iya. Nah, setelah A huruf K. Coba.
A, dulu A. Di bawahnya. A, kemudian huruf K. Ke mana? Nih, K tuh kayak gini nih. Nah, nih K. Udah, mana aku? Nah, aku. Nah, sekarang di bawahnya. Saya. Huruf apa dulu? Saya. Nah, huruf apa itu? Saya. Hah? Huruf apa itu? Saya. S. Kan ada S. S. Saya. Coba. Mana bisa Kak? Bisa, harus bisa. Saya. Gak ada contohnya masih bisa. Coba S ini. Oh, jadi teman-teman, kita harus belikan poster ABC ya. Nah, ini kita bingung teman-teman bagaimana caranya untuk mengajarkan Saiful, karena waktu untuk sekolah ini tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi ini sudah masuk sekolah. Sementara Saiful belum bisa baca, belum bisa menulis. Otomatis Saiful harus siang malam ini mengejar ketinggalan. Harus bisa belajar membaca. Nah, masalahnya orang yang akan mengajarkan membaca ini tidak ada. Siapa yang akan mengajarkan membaca? Saya tidak bisa setiap saat mengajarkan Saiful membaca. Tidak bisa setiap saat ke sini. Suki, apalagi dia juga tidak bisa membaca. Bapak Marzuki, beliau bisa membaca tetapi dia tidak akan bisa mengajarkan Saiful. Karena Saifulnya tidak pernah serius diajarkan oleh Bapak Marzuki. Dan juga Bapak Marzuki sibuk ngurusin hal-hal yang lain. Jadi tidak akan sempat mengajarkan Suki belajar membaca. Mungkin jalan satu-satunya kita harus kursuskan Saiful di tempat kursus Calistung, tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi kalau di sini, di kampung ini, tidak ada tempat kursus seperti itu. Kita harus mencari keluar ke kotanya, lebih ke kotanya. Karena ini pinggir ya, kita harus ke kotanya mencari tempat kursus. Nah, permasalahannya untuk mencapai tempat kursus setiap hari, mungkin ini agak kerepotan ya, agak kerepotan bagi Saiful. Ya, agak kerepotan bagi Saiful. Mungkin solusi yang kedua, kita harus mendatangkan guru ke sini. Tentunya mungkin guru TK yang lebih sabar. Karena anak yang sudah sebesar Saiful harus benar sabar-sabar mengajarkannya. Kita cari guru TK yang benar-benar sabar untuk mengajarkan Saiful membaca sampai mahir. Membaca, menulis, dan berhitung. Nah, nanti kita coba cari guru TK di sini. Mudah-mudahan ada, dan kita minta mengajarkan Saiful setiap hari di sini. Nanti akan kita gaji. Saiful, nanti Bapak datangkan guru TK mengajarkan Saiful, seorang guru. Saiful belajar ya. Nah, Pak Marzuki, ini kan Saiful harus belajar membaca. Iya. Kalau di rumah ini tidak akan ada yang mengajarkan membacakan, nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Kalau kita Saiful kita suruh keluar sana ke kota untuk belajar membaca di tempat-tempat kursus, Iya. mungkin ini akan kesulitan. Iya. Ya, kesulitan Saiful ke sana. Jalan satu-satunya kita harus mendatangkan guru Pak ke sini. Guru baca. Iya. Mungkin kalau menurut saya guru TK aja juga sudah cukup. Kira-kira di lingkungan ini ada guru TK nggak Pak? Ada sih, tadinya kan si Runi itu ya, ngajar guru TK di RT 1 itu. Siapa? Di belakang masjid, si Runi. Perempuan laki-laki? Iya, perempuan. Perempuan. Cuman Sekarang? ya, cuman keadaan dianya kan lagi keterjang musibah ya, anaknya kan nubruk mobil. Anaknya kan kapan kecelakaannya? Yang kemarin ada 4 hari di sini. Dia di rumah sakit anaknya? Di rumah sakit, rumah Sekarang? sakit Polda itu. Sekarang? Oh, nggak bisa itu mah. Iya. Yang lain memang nggak ada Pak? Nggak ada.
Enggak ada. Nah ya. Ya gini aja. Untuk sementara sebelum kita mendapatkan guru Iya. untuk mengajarkan Saiful, tugas Bapak dulu yang mengajarkan. Iya. Ya. Nanti saya belikan poster belajar membaca. Nanti Bapak ajarin membaca. Ya. Tugas Bapak ngajarin. Iya. Harus bisa, nggak ada kata-kata tidak bisa. Saiful, nanti bapaknya Saiful mengajarkan membaca. Nah, Saiful harus serius. Biar Saiful pintar bisa baca. Satu lagi nih, kita harus membawa Saiful secepatnya ke optik. Kita bikinkan kacamata. Biar Saiful bisa melihat. Biar melihat ke depan dengan jarak sekian meter, Saiful bisa jelas penglihatannya. Kalau sekarang ini tidak jelas. Ya. Nanti Saiful Bapak bawa ke optik ya, bikin kacamata ya. Enggak. Bikin kacamata biar bisa melihat. Saiful. Saiful. Dengar. Kacamata itu fungsinya biar Saiful bisa melihat. Ya, biar terang penglihatannya. Di rumah aja. Di rumah nggak, siapa yang bikinin kacamata di rumah? Nggak ada. Iya. Kita harus membuat kacamata tuhnya ke optik. Coba pakai ini, bisa nggak? Coba kelihatan nggak? Coba. Coba tes dulu. Ngetes. Iya. Coba lihat. Kelihatan nggak ke depan? Lebih jelas nggak? Jelas. Yaudah, nanti kita ke optik ya. Yaudah, hari Rabu nanti kita ke optik, kita bikin kacamata. Ya, 2. 2. Iya, 2. Si Suki juga sama. Iya. Jadi kalian berdua harus pakai kacamata. Jadi kalau pakai kacamata, baru lah diledekin. nggak apa-apa, biarin. Siapa yang mau ngeledekin? Bapak pakai kacamata. Nggak ada yang ngeledekin. Nggak ada orang yang peduli dengan kita, Saiful. Ya, nggak ada yang akan memperhatikan kita. Kalaupun ada yang lihat ngeledek, itu sehari 2 hari. Habis itu udah, mereka juga udah lupa, udah biasa aja. Iya. Ya. Jadi jangan takut diledekin pakai kacamata, jangan malu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh menyimpan sifat-sifat malulah, takutlah, nggak boleh begitu. Ya. Oke. Ya, teman-teman, PR kita nih masih banyak untuk Saiful. Pertama, pendaftaran sekolah, kemudian timbul lagi masalah baru. Belum didaftarkan, sudah timbul masalah baru. Ternyata Saiful tidak bisa membaca. Nah, ini PR yang paling besar bagi kita, mengajarkan Saiful membaca. Kemudian yang ketiga, membuatkan kacamata agar Saiful matanya tidak silau lagi ketika di daerah cuaca yang panas, diterik. Tidak silau lagi. Kalau sekarang matanya silau ya. Kalau di panas-panas itu silau. Iya. Oh, silau. Nah, jadi nanti kita bikinkan kacamata fotokromik. Fotokromik. Jadi ketika berada di dalam panas, di panas itu kacamatanya itu akan berubah dengan cahaya gelap. Jadi menyesuaikan dengan cuaca. Sehingga matanya terlindungi dari sinar matahari. Ya, baik teman-teman, mohon support dan doanya, semoga Saifulnya tetap semangat, tidak patah semangat untuk sekolah karena memang belum bisa membaca, dan keluarga ini juga diberikan kesabaran nanti untuk mengajarkan Saiful membaca. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan guru yang bisa mengajarkan Saiful di rumah. Ya, kita cari terutama guru TK. Kalau tidak ada guru TK, mungkin guru kelas 1 SD. Nah, nanti insya Allah kita secepatnya kita dapatkan guru TK ataupun guru SD kelas 1. Nah, akan kita bayar nanti gurunya untuk mengajarkan les privat di rumah. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.